Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita, sehingga di malam hari ini, di malam yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala perkumpulkan kita. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan menentukan kita untuk dapat sama-sama hadir, untuk dapat sama-sama memperingati daripada peristiwa yang sangat mulia, peristiwa yang amat agung, peristiwa yang sangat istimewa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan sebagaimana kita ingat kepada peristiwa Isra Mi'raj, sebagaimana kita ingat kepada Allah dan Rasulnya di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Tak lupa salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Dan semoga kita semua tergolong umat yang istiqamah, umat yang senantiasa mengikuti syariat yang diperjuangkan oleh beliau, umat yang senantiasa meniru dan mencontoh akhlak beliau, yang harapan kita semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini, sebagaimana sama-sama telah kita ketahui tadi, bahwa kita memperingati malam istimewa, malam terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yaitu malam yang dikategorikan termasuk malam paling istimewa untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya malam apa yang paling indah dan paling bagus, paling afdal, paling istimewa, paling utama untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jawabnya adalah malam Isra dan dimi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu malam paling afdal untuk Nabi Muhammad. Itu malam paling istimewa untuk Nabi Muhammad, karena di malam hari itu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjalankan Nabi Muhammad saja, tapi juga memi'rajkan Nabi Muhammad sampai berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi kita umatnya adalah malam yang paling afdal bagi kita adalah malam dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu malam paling afdal, malam paling istimewa untuk kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagai umat baik, sebagai selaku umat yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tentu dia akan cinta, tentu dia akan senang dengan apa yang membuat senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memang betul-betul dia ngaku cinta sama Nabi, pasti dia akan senang, bahagia dengan apa yang membuat Nabi bahagia. Malam Isra Mi'raj adalah malam yang membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga selaku umat yang baik, selaku umat yang mengaku cinta, selaku umat yang setia, maka dia akan juga senang dan bahagia dengan adanya malam Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adanya peringatan acara Isra Mi'raj semacam ini adalah bentuk cinta, bentuk daripada pengakuan kita terhadap Allah, di hadapan Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan cinta kita kepada beliau dengan kita menunjukkan rasa senang, rasa bahagia kita dengan apa yang membuat senang dan bahagia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam kita di sini memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ini bentuk daripada cinta, bentuk daripada pengakuan
kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan ini pengakuan cinta kita dibalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kecintaan kita dibalas juga kecintaan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan kita kepada Allah dibalas pula pengakuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dibahas peristiwa Isra. Apa sebab kalau lihat daripada penyebab terjadinya peristiwa Isra. Isra adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Disebut Isra. Kemudian Mi'raj, perjalanan Nabi, huruf naik. Mi'raj itu naik. Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Aqsa terus menembus langit dunia, langit pertama, langit kedua, terus sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Ini disebut dengan Mi'raj. Ini disebut Mi'raj. Dua perjalanan yang berbeda. Satu perjalanan yang mendatar Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Isra. Dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha disebut dengan Mi'raj. Dan ini perlu kita ingat, perjalanan Isra dan Mi'raj sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah. Ada sebab atau tidak ada sebab, memang sudah ketentuan Allah. Allah mau Isra dan Mi'raj ke Nabi Muhammad. Mau ada sebab atau tidak ada sebab, kejadian Isra dan Mi'raj pasti terjadi karena sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala membuat sesuatu dengan sunnah Allah, membuat sesuatu itu dengan sebab penyebab. Ada sebab dan ada akibat. Itu satu kebiasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contohnya? Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan dan menurunkan wahyu langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantara ke Jibril. Allah Maha mampu untuk melakukan. Allah mampu untuk menurunkan curah hujan langsung. Allah Maha mampu untuk membagi rezeki secara langsung. Allah Subhanahu wa taala tugaskan malaikat Mikail untuk ngatur rezeki dan tugaskan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Tugaskan malaikat Israel untuk cabut nyawa. Yang kesemua para malaikat Allah mampu melakukan tanpa perantara para malaikat. Tetapi ini disebut sunnatullah. Ini disebut sunnatullah, sunnahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jadikan perantara-perantara, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab dan akibat. Semua itu disebut dengan sunnatullah. Begitu juga dengan peristiwa Mi'raj. Allah Maha mampu untuk mengisra dan memi'rajkan Nabi Muhammad tanpa ada sebab sekalipun. Tetapi sebagai sunnatullah, Allah jadikan peristiwa Isra dan Mi'raj diawali dengan sebab, diawali dengan beberapa hal yang kemudian itu dianggap sebuah akan sesuatu yang menyebabkan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kejadian, banyak sebab kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah di tahun tersebut, di tahun di Isra dan Mi'raj, dimi'rajkan Nabi Muhammad adalah disebut dengan Amul Huzun, disebut dengan tahun kesedihan. Tahun itu disebut tahun kesedihan. Kenapa? Pertama, karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat di tahun tersebut ditinggal wafat oleh istri tercinta beliau, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh Siti Khadijah, istri yang sangat dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok seorang istri yang betul-betul punya jasa besar dalam perkembangan Islam dan kemajuan Islam dan dalam dakwah Islam. Siti Khadijah, orang perempuan yang punya jasa sangat besar dibanding yang lain. Sampai kita sering ada dengar istilah di seorang laki-laki yang besar, istilah ada
sosok wanita yang hebat. Di balik sosok laki-laki yang besar, yang gagah, pasti di belakangnya ada sosok perempuan yang setia, ada sosok perempuan yang senantiasa mendorong laki-laki tersebut untuk maju. Dan itulah apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW pula. Jadi seorang perempuan tapi sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala itu siapa orang-orang yang pertama Islam. Kalangan orang-orang pertama masuk Islam ketika Nabi Muhammad SAW diutus jadi siapa orang pertama yang beriman pada Nabi Muhammad? Banyak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari kalangan laki-laki, Siti Khadijah dari kalangan perempuan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari kalangan laki anak-anak, dari kalangan anak-anak, Zaid bin Harithah dari kalangan budak, dan lain-lain. Tapi hakikatnya semua orang itu bagian untuk memberikan keistimewaan lebih saja untuk kepada yang lain. Hakikatnya yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah Siti Khadijah, seorang perempuan. Siti Khadijah pertama yang beriman kepada Allah Rasulullah SAW. Di saat semua orang mendustakan Nabi Muhammad, tidak mau percaya, Siti Khadijah yang maju untuk memperkuat diri Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Nabi Muhammad, Siti Khadijah ini seorang perempuan kaya raya. Orang banyak yang suka sama Siti Khadijah, tapi semua minta, semua yang melamar ditolak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu Siti Khadijah yang melamar Nabi Muhammad SAW. Tidak sampai itu saja, tapi kemudian apa? Kemudian ketika setelah menikah, rumah Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah rumah tangga yang harmoni, rumah tangga yang menjadi idaman seorang pastinya. Bahkan di zaman itu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus jadi Nabi di 40 tahun, rumah tangga Rasulullah dan Siti Khadijah itu rumahnya besar. Ya, Khadijah kaya raya, tapi walaupun besar rumahnya Siti Khadijah, Allah tinggal bersama Siti Khadijah dengan senang, bahagia, tapi nggak pernah lupa untuk bantu, nggak pernah lupa untuk bersosial kepada yang lain. Rumah tangga yang orang iri, orang senang. Tapi ketika terus jadi Nabi 40 tahun, ini rumah tangga yang begitu agung-agungkan dia orang Makkah sekalipun. Apa yang jadi? Bahkan sampai Nabi Muhammad diusir, mau dibunuh dan lain sebagainya. Bahkan Siti Khadijah yang tadinya kaya raya, orang semua ngambil barang dagangan dia. Sedikit miskin hanya dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai habis. Dan tidak ada kesalahan pun di dalam Siti Khadijah. Tidak seperti orang kalau kita di zaman sekarang, ada orang yang ngabis hartanya untuk jihad di jalan Allah. Orang yang ngabiskan hartanya syiar Islam, sampai yang tadinya dia tuh miskin, banyak orang berbondong-bondong beramai-ramai mengatakan kepada orang tersebut, bodoh katanya. Bodoh kamu ini, punya harta banyak sampai habis, semua hanya untuk ustadz saja, semua hanya untuk kiai saja, semua ulama saja, untuk habib saja. Kita mengatakan bodoh. Apa yang terjadi dengan Siti Khadijah? Hal yang sama, kaya raya sampai semuanya habis untuk dakwahnya Rasulullah SAW, untuk syiar Islam. Sayyidina Utsman bin Affan sampai kalau sedekah itu dinar sampai menggunung bisa dibolak-balik oleh Rasulullah SAW kalau sudah kasih dia, kalau sudah kasih sesuatu untuk di jalan Allah atau untuk dakwah atau syiar Islam. Nah, kemudian Siti Khadijah, bagaimana tidak Rasulullah sedih? Bagaimana tidak Rasulullah sedih ketika wafatnya Siti Khadijah? Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari mengalami yang namanya boykot dari kalangan orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad dan keluarga dari kalangan Bani Hashim, dari keluarga kalangan Bani Hashim semuanya diboykot. Tanggung-tanggung selama 3 tahun, boykot, di embargo, boykot sampai pindah sakit, boykot semacam apa? Tidak ada
keluarga lain yang melakukan transaksi jual beli kepada mereka, memberikan makanan kepada mereka. Siapa yang melakukan itu, maka mereka pun akan justru ikut diboikot juga. Keluarga mereka akan ikut diboikot juga. Surat itu tulis, ditandatangani oleh besar Quraisy dan ditempelkan di dalam Ka'bah. Tempelkan di dalam Ka'bah. 3 tahun Nabi Muhammad bersama keluarganya dari kalangan Bani Hashim diboikot, di bukit, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya memakan dedaunan saja. Sampai perutnya berwarna hijau karena saking sering makan dedaunan. Termasuk antaranya ada di situ Siti Khadijatul Kubra. Ikut di situ. Orang harus nggak peduli siapa Siti Khadijah, belumnya nggak peduli mereka. Dulu mereka segan sama Khadijah, tetapi sang kuncinya dengan Nabi Muhammad, kepada sosok Nabi Muhammad, tetapi dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sang kuncinya dengan Islam. Bahkan kepada Siti Khadijah yang mereka kagumi, mereka mulia-mulia, mereka tidak peduli saat itu. Siti Khadijah masih ada punya sisa-sisa harta sedikit-sedikit. Lalu semua harta itu diberi oleh Siti Khadijah untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah yang punya pemikiran dan inisiatif untuk memberikan itu harta untuk keluarga Nabi Muhammad. Kebalikan dengan apa yang sering terjadi di zaman kita. Kadang-kadang istri nah duit untuk duit yang mau dikasihkan oleh suami kepada orang tuanya. Sedikit saya cerita. Ada insya Allah. Kadang-kadang istri nahan duit, padahal ini duit mau dikasih kepada si orang tua dari si suami, ditahan. Dengan harta yang memang dia punya, bukan punya Rasulullah, bukan punya dia, hartanya dia berikan untuk semua keluarga Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia utamakan orang-orang dan anak-anak kecil. Tahun. Padahal Siti Khadijah tidak bertanggung jawab dengan urusan itu, karena boikot keluarga Bani Hashim. Tapi kepedulian Siti Khadijah, itu kalangan Bani Hashim diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Dalam tersebut ada syarat, boleh bebas, tidak lagi diboikot, asal serahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya serahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa diserahkan? Ya, untuk mereka bunuh. Kalangan Bani Hashim, keluarga Bani Hashim itu keluarga besar. Orang di dalamnya banyak. Keluarga besar, orangnya banyak. Dan semua orang dari Bani Hashim saat itu semua memeluk Islam, belum semua memeluk Islam. Masih banyak yang belum memeluk agama Islam. Tapi tidak ada satupun yang rela untuk menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Tidak satupun di antara mereka yang memberikan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang pembesar Quraisy. Meskipun mereka belum beriman kepada Muhammad, meskipun mereka belum memeluk Islam, tidak rela mereka. Nah, kejadian seperti ini yang disebut fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Terjadinya Isra di antaranya wafatnya Siti Khadijah, yang disebut tahunnya itu adalah tahun kesedihan. Juga wafatnya paman beliau Abu Talib, juga sehingga tahun yang sama, hanya waktu beberapa saat saja. Lalu kemudian juga disebab usur ba'dal usur, kesulitan setelah kesulitan, kesulitan demi kesulitan dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafat Siti Khadijah, tidak lama wafat Abu Talib. Lalu kemudian ada yang menyarankan, coba Rasulullah, coba kau hijrah, coba kau datangi keluargamu yang ada di Taif. Muhammad punya keluarga juga di Taif. Coba kalau ke sana, mungkin saja di sana mereka ada orang yang mau bantu kita, orang-orang yang mau hibur kamu, ada orang-orang yang mau bantu kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Rasulullah bersama dengan Zaid bin Harithah itu, sahabat Rasulullah yang juga menjadi anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bawa Zaid bin Harithah sampai bayangan Rasulullah, ya, dengan harapan mereka ini akan
sambut kedatangan Rasulullah karena masih keluarga. Tetapi ketika datang apa yang terjadi? Ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut dengan lemparan-lemparan batu. Bahkan lemparan batu itu datang dari anak kecil. Mereka saja orang-orang Taif, anak kecil untuk melempari demi untuk menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, anak kecil disuruh ngejar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melempar lempar. Sampai Nabi Muhammad lari. Sampai Nabi Muhammad bersama Zaid bin Haritha, Zaid menutupi badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi apa daya tidak mampu. Sampai datang sampai di satu kebun. Kebun juga milik orang Quraisy. Ya. Yang dijaga oleh seorang tukang kebun. Yang seorang tukang kebun ini ketika ditanya oleh Rasulullah dari mana, dia menjawab dari daerah Nainawi. Maka Nainawi tersebut adalah daerah tempat tinggalnya Nabi Allah Yunus alaihissalam, dan Rasulullah tahu itu karena Rasulullah alim. Rasulullah menyebut bahwasanya tempat tersebut adalah tempat daerah saudaraku Yunus bin Matta. Sehingga Rasulullah kemudian membacakan surah Al-Jin, surah Quran yang kemudian didengar bangsa jin di saat itu. Lalu kemudian beberapa bangsa jin memeluk agama Islam di kala itu. Ada hiburan yang terselip di antara perjalanan-perjalanan Rasulullah di Taif saat itu. Tapi kesulitan demi kesulitan, kemalangan demi kemalangan, wafat istri beliau, wafat paman beliau, sampai ke Taif dengan harapan disambut, ternyata beliau dihinakan oleh orang-orang Taif, bahkan di kalangan keluarga sendiri. Kadang-kadang kalau orang lain nyakitin kita sakit, tapi nggak sesakit hati kita, keluarga sendiri yang nyakitin hati kita. Dan ini dialami oleh Rasulullah. Nggak ada orang, tidak ada orang yang penderitaannya lebih menderita dari Nabi Muhammad. Tidak ada. Tidak ada orang yang lebih susah dari Nabi Muhammad. Kalau mau lihat pangkat Nabi, nggak, pangkat Nabi Muhammad Nabi. Bahkan imam anbiya wal mursalin, kita siapa? Pangkatnya nggak hebat, nggak ada hebat-hebatnya. Kalau mau bikin Nabi nggak hebatnya, tapi orang paling susah Nabi Muhammad. Orang paling menderita di dunia ini Nabi Muhammad. Dan kesenangan kita, kebahagiaan kita, kemudahan kita memeluk agama Islam, menjalankan syariat Islam, semua ini Nabi Muhammad, bukan pemerintah dan lain-lainnya. Nabi Muhammad kemudahan yang kita dapatkan karena beliau rela untuk mendapatkan semua kesulitan dan memudahkan kita semua. Hasan bil mu'minina raufur rahim, azizun alaihi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, azizun alaihi ma anittum, sangat peduli dengan apa yang akan menimpa kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang menggembirakan. Allah ingin menghibur Muhammad karena memang sebelumnya Nabi Muhammad mengalami penderitaan demi penderitaan, kesulitan demi kesulitan, sampai akhirnya Allah hibur Nabi Muhammad dengan hiburan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, di mana Allah panggil Nabi Muhammad, Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, dalam perjalanan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di tengah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat melihat suatu kaum, sekelompok orang yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Ini kaum, mereka tangannya memegang seperti palu, ya. Pegang benda seperti palu yang kemudian mereka pukulkan, itu palu yang ada dengan mereka ke kepala mereka, dipukulkan ke kepala mereka, terus dipukul sampai hancur kepalanya tidak bersisa. Setelah hancur, Allah kembalikan lagi kepalanya seperti semula. Mereka pukul sampai hancur lagi, hancur, dikembalikan lagi, terus semacam itu terjadi sampai hari kiamat. Maka Rasulullah tanya, ya Jibril, man haula, wahai Jibril, siapa mereka? Siapa mereka ini wahai Jibril? Apa yang mereka lakukan? Pukul kepala sendiri. Jibril menjawab, ya Rasulullah, alladzina tatatharusuhum 'anis shalah. Ya Rasulullah, mereka ini orang yang kepala mereka berat untuk salat. Mereka ini orang-orang yang kepala mereka berat untuk sujud kepada Allah, sehingga nanti ketika barzakh dia akan pukul kepalanya sendiri sampai hancur. Ketika hancur dikembalikan seperti semula, Allah dia pukul lagi sampai hancur dan terus sampai hari kiamat.
Siapa sehebat-hebat orang pukul kepalanya sampai hancur? Ini alami oleh orang yang kepala berat untuk melaksanakan sholat. Ini yang disaksikan Nabi Muhammad. Antara yang disaksikan Nabi Muhammad ketika menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian singkat kita di masjid di dalam peristiwa Mi'raj. Mi'raj Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad terkesima. Nabi Muhammad keheranan, sangat percaya. Kadang-kadang nih kalau kita melihat sesuatu yang indah, sang bagusnya sesuatu, seakan di benak kita terfikir ahil. Nah, kadang kita nggak percaya dengan apa yang kita lihat. Padahal betul yang kita lihat itu nggak salah. Cuma seakan kita nggak percaya dengan apa yang kita lihat. Saking indahnya pernah terfikir di lingkungan kepikiran kita. Dan itu pula yang terjadi dengan Nabi Muhammad. Ketika berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad sangat percaya. Apa betul saya dijumpa dengan Allah? Diam Nabi Muhammad tidak ngomong apa-apa. Sampai Allah yang mengatakan ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah hati bohong apa yang dia lihat. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati akan bohong dengan apa yang dia lihat. Betul ya Rasulullah. Artinya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, betul wahai Rasulullah, wahai Rasulku, kau melihat aku saat ini. Betul apa yang kau lihat saat ini. Lalu Muhammad SAW teringat pesan malaikat Jibril untuk mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawat thayyibatu lillah. Maka Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawat thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ibadillahi shalihin. Lalu terdengar percakapan itu oleh para malaikat. Mereka pun bergemuruh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kita sebagai umatnya pantasnya mengucapkan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka apa yang terjadi dalam perjalanan Mi'raj, perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah dibadikan sehingga menjadi satu rukun di dalam salat kita, yaitu baca tahiyat akhir. Baca tahiyat akhir, duduknya rukun, bacaan rukun. Duduknya rukun, bacaannya rukun dalam salat. Sebagai kalau Kak Safina 17 rukun salat, duduknya rukun, tahiyat akhir rukun. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Itu diucapkan oleh Nabi Muhammad di hadapan Allah. Bayangkan ketika kita salat, kita baca tahiyat tersebut, bahkan seakan kita membayangkan kejadian bagaimana Nabi Muhammad mengucapkan itu di hadapan Allah. Sehingga mudah menambahkan kekhusyuan. Nah, oleh karena hadirin hadirat wa rahimakumullah, perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad banyak hikmah yang bisa kita ambil, tapi tentu sering diingatkan oleh ulama adalah bagaimana oleh orang yang dibawa oleh Nabi Muhammad ada salat. Itulah kita sampaikan bahwasanya Nabi Muhammad melihat kelompok orang yang mereka pukul kepala mereka sendiri, palu yang mereka pegang hanya karena disebabkan kepala mereka berat untuk melaksanakan salat. Mereka bersedekah, mungkin mereka haji dan umrah, mereka melakukan ibadah yang lain, tapi kepalanya berat untuk melaksanakan sholat, mereka akan pukul sendiri kepalanya, mereka akan pukul sendiri sampai hancur. Na'udzubillah, na'udzubillah. Oleh karena melalui perikatan Isra wal Mi'raj ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik dan hidayah serta keberkahan bagi kita dan menambahkan kepada kita kekhusyuan dalam salat-salat kita insyaallah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang istiqamah di dalam menjaga 5 waktu salat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'ruma la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusari ridhaka wa la tuwallina wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa ya rabbi bil mukhtari karbana wa amiddana sirril isra'i ya rabbi bil mukhtari karbana wa amiddana bi sirril isra'i ya rabbi farrij
بنا وأمدنا بسر للإسراء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان أعنا على الصيام والقيامة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.